Swastiastu. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan materi mengenai telekomunikasi internet teknologi nirkabel. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama ada Niputu Devina Brilianti dengan NIM 20075311166. Yang kedua ada Ana Agung Ayu Daranita Wirastuti dengan NIM 20075311197. Dan yang terakhir ada Nikadek Parisa Prawisanti dengan NIM 20075311245. Adapun materi yang kami bawakan, yang pertama ada telekomunikasi, kedua jaringan komunikasi, yang ketiga internet global, yang keempat revolusi nirkabel. Baik, untuk materi pertama yaitu telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dasar yang berbeda. Jaringan tersebut yaitu jaringan komputer dan jaringan telepon. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad ke-20 menggunakan teknologi transmisi suara, hardware dan software, dan perusahaan-perusahaan telepon ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Sedangkan untuk jaringan komputer, itu awalnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan komputer yang berusaha untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda-beda. Berkat deregulasi telekomunikasi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi informasi, jaringan telepon dan jaringan komputer ini berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar yang berbasis internet dan perlengkapan secara bersama-sama. Jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup layanan telepon internet dan video. Semakin banyak dan bertambah, semua komunikasi suara, video, dan data berbasis pada teknologi internet. Dalam beberapa tahun saja, lebih dari setengah pengguna internet sudah menggunakan smartphone dan netbook mobile untuk mengakses internetnya. Selanjutnya, jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung komponen transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana. Jaringan komputer ini terdiri dari komputer klien, komputer khusus server, antarmuka jaringan, media koneksi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan perangkat hub serta switch. Setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial atau sinyal radio pada telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Sistem operasi jaringan atau NOS mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. NOS dapat diletakkan di setiap komputer dalam jaringan atau dapat ditempatkan terutama pada komputer khusus server untuk semua aplikasi pada jaringan. Sebuah komputer server merupakan sebuah komputer di jaringan yang melakukan fungsi penting jaringan untuk komputer klien seperti melayani laman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan. Software Defined Networking merupakan pendekatan jaringan baru, di mana banyak dari fungsi kontrolnya dikelola oleh satu program utama yang dapat bekerja pada server komoditas murah dan terpisah dari perangkat jaringan tersebut. Hal ini sangat membantu terutama dalam lingkungan cloud computing yang memiliki sejumlah perangkat keras yang berbeda karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas dengan cara yang lebih fleksibel dan tentunya lebih efisien. Komputasi klien atau server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Klien ini saling terkait satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukannya di jaringan. Paket switching adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switch, pesan pertama-tama dipecah menjadi kumpulan data kecil yang disebut paket. Paket berisi informasi untuk mengarahkan paket ke alamat yang benar
dan untuk memeriksa kesalahan transmisi beserta datanya. Paket dikirim melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router, masing-masing paket bepergian secara independen. Paket data yang berasal dari satu sumber akan diarahkan melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum dirakit kembali ke dalam pesan asli saat mereka mencapai tujuan mereka. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah jaringan komunikasi. Sinyal digital versus analog. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah headset telepon, speaker di komputer Anda, atau earphone iPod Anda, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar oleh telinga Anda. Sedangkan sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, satu bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, jalur kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Selanjutnya adalah modem, yang mana singkatan dari modulator demodulator. Modem kabel menghubungkan komputer Anda ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan komputer Anda ke jaringan nirkabel yang bisa berupa jaringan telepon seluler atau jaringan Wi-Fi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog, termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Selanjutnya ada jenis jaringan. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Selanjutnya ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan LAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini, lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk koneksivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel 3-pair, kabel koaksial, serta optik, dan media transmisi nirkabel. Kecepatan transmisi jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi diukur dalam bit per detik atau BPS. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mentransmisikan satu atau beberapa bit. Oleh karena itu, kapasitas transmisi masing-masing jenis media telekomunikasi merupakan fungsi frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui medium tersebut diukur dalam Hertz 1 Hertz, sama dengan satu siklus medium.
Baik, saya Daranita akan melanjutkan presentasi mengenai materi Internet Global. Internet atau Interconnection Networking merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kata internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter yang berarti antara. Internet merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Baik, materi selanjutnya adalah pengalaman internet dan arsitektur. Internet didasarkan pada paket protokol jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol atau IP yang unik. Saat ini, IP menggunakan nomor 32 bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai dengan 255 yang dipisahkan oleh periode. Misalnya, alamat IP dari Microsoft.com adalah 207, 46, 250, dan 119. Karena akan sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string dari 12 nomor, Domain Name System atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. DNS merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Materi selanjutnya adalah layanan internet dan alat-alat komunikasi web. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses berbagai layanan. Layanan ini meliputi email, grup diskusi elektronik, chatting, dan pesan instan, telnet, file transfer protokol atau FTP, dan web. Baik, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai web. Anda mungkin telah menggunakan web untuk mendownload musik, mencari informasi untuk makalah, atau untuk mendapatkan laporan berita dan cuaca. Web adalah layanan internet yang paling populer. Inilah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Situs web biasanya adalah kumpulan halaman web yang terhubung ke halaman rumah. Selanjutnya ada web 2.0. Situs web ini tidak hanya berisi konten statis, mereka memungkinkan orang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah blog, istilah populer untuk web blog adalah situs web pribadi yang biasanya berisi serangkaian entry kronologis oleh pengarangnya dan tautan ke halaman web terkait. Selanjutnya ada web 3.0. Terkadang ini disebut sebagai semantic web atau semantik mengacu pada makna. Sebagian besar konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk dibaca komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi. Selanjutnya ada intranet dan extranet. Intranet adalah organisasi menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Sedangkan extranet adalah manajemen rantai pasokan, perancangan, pengembangan produk, dan pelatihan atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain sebagainya. Kelima, ada teknologi perangkat untuk komunikasi dan e-bisnis. Email adalah surat elektronik yang memungkinkan pesan-pesan untuk dipertukarkan satu komputer ke komputer lain, atau cara pengiriman data teks, foto, atau file-file audio, atau video dari satu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan, intranet maupun internet. Selanjutnya ada materi mengenai revolusi nirkabel. Sistem seluler yang pertama yaitu layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing. Operator nirkabel sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut dengan jaringan generasi ketiga atau 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna ponsel. Evolusi berikutnya dalam komunikasi nirkabel yang disebut dengan jaringan 4G, sepenuhnya paket switch atau mampu memiliki kecepatan transmisi 100 Mbps yang bisa mencapai 1 Gbps dalam kondisi optimal. Yang kedua, ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jaringan nirkabel atau wireless network merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan
komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik jarak yang dekat, beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak yang jauh melalui satelit. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi kecil atau PAN standar 802.11 untuk LAN nirkabel atau akses internet nirkabel, juga dikenal sebagai Wi-Fi. Selanjutnya mengenai RFID dan jaringan nirkabel. Radio Frequency Identification atau RFID atau dalam bahasa Indonesianya identifikasi frekuensi radio merupakan sistem yang menyediakan sebuah teknologi canggih untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam yang berisi data tentang item dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio dalam jarak dekat ke pembaca RFID. Tag RFID diprogram secara elektronik dengan informasi yang secara unik dapat mengidentifikasi suatu barang ditambah informasi lain tentang barang tersebut, seperti lokasinya, di mana dan kapan barang itu dibuat, atau statusnya selama produksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan kami ucapkan terima kasih.